Baik, selamat malam. Selamat bertemu kembali di Mosaic Channel. Pada saat ini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai pemilihan umum tahun 2024. Yang saya ingin sampaikan pada saat ini adalah peraturan pemilu atau pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri di layar ini bahwa di sini saya sudah sampai ke bagian keempat, yaitu larangan dalam kampanye. Itu kita akan buka bersama-sama di pasal 280. Jadi kita buka sama-sama. Baik, di sini ada larangan-larangan dalam kampanye. Ini yang perlu diketahui oleh peserta pemilu maupun masyarakat. Ini supaya jelas, supaya semua itu, baik pun peserta maupun masyarakat itu mematuhi aturan dan lain-lain. Supaya tidak ada kekeliruan yang akan terjadi. Jadi saya akan sampaikan lewat mungkin media YouTube ini yang saya rasa paling baik untuk kita menginformasikan segala aturan supaya bisa dilihat dan dibaca, bahkan didengar oleh seluruh masyarakat kita, terlebih khusus masyarakat Indonesia. Bagi yang singgah di channel ini pasti mereka akan bacakan itu. Baik, jadi yang pertama itu bunyi pasal 280 itu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Ini untuk larangan dalam kampanye. Ini saya khususkan untuk peserta pemilu ya. Di sini yang paling pertama itu pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang. Itu poin A, itu mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang perlu diketahui bersama, bahwa seorang peserta pemilu tidak bisa mempersoalkan yang menyatakan bahwa ini undang-undang sekian itu salah. Itu tidak diperbolehkan ya. Itu sudah termuat dalam undang-undang. Jangan sampai pergi kampanye kita mempersoalkan undang-undang, itu tidak boleh. Terus poin yang ke B itu melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ketika di saat kampanye ugal-ugalan, mungkin ada kita memberikan karena terlalu fanatik mendukung, akhirnya kita bisa saja emosional kita tidak kontrol dengan teman-teman lain, dengan peserta-peserta lain. Ini perlu dijaga, jangan sampai ini menjadi fanatik dan membahayakan kita. Kemudian poin yang kecil itu menghina seorang agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain. Jadi untuk peserta pemilu, kalau mau kampanye, usahakan kampanye lah dengan bijak. Jangan sampai kita menghina bahwa suku ini, agama ini, calon ini, bahwa kita menghina dengan cara menyampaikan hal-hal negatif. Ini perlu diketahui bahwa ini tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu sanksi hukumnya ada ya, bersama peserta pemilu.
Poin D itu menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Ya, kita mengadu domba dengan cara, oh kamu harus pilih saya, jangan pilih dia, harus pilih saya. Nah, ini salah satu tindakan kita mengadu domba. Karena mengadu domba ini adalah cara yang tidak baik. Ini perlu diwaspadai. Terus yang berikut adalah mengganggu ketertiban umum. Ya. Jangan sampai kita kampanye itu di saat jam sholat, jam sembahyang, kita kampanye dengan toa besar-besar, akhirnya mengganggu yang lain. Itu kita sudah mengganggu kepentingan umum, ya. Ketertiban, ya, minta maaf, ketertiban umum. Biasanya kita ugal-ugalan di jalan hanya karena kampanye kita jalan umum dipergunakan untuk area ugal-ugalan, sehingga pengendara lain menjadi terganggu. Ini kita juga salah satu sudah mengganggu ketertiban umum. Terus yang poin F itu mengancam atau melakukan kekerasan, ya, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta pemilu lainnya. Kita mengancam. Ini ada satu peserta pemilu yang mengancam anggota masyarakat, kalau tidak pilih saya, kamu lihat nanti. Nah, ini satu ancaman, ya. Atau mungkin ancam peserta pemilu lainnya, kau jangan gol, kau bahaya. Nah, ini salah satu ancaman yang secara sederhana kita mendefinisikan. Nah, ini tidak diperbolehkan juga, ya. Itu merupakan larangan dari kampanye. Larang kampanye, ini perlu diketahui. Terus yang ke G itu, poin yang ke G, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. Contohnya kita menghilangkan itu, contohnya ada di saat kampanye itu ada peserta pemilu lain yang nempel baliho di sana. Terus mungkin di situ ada daerah peserta pemilunya itu mungkin berada di daerah situ, hanya karena peserta pemilu lain yang nempel di situ, dia dengan cara merusak atau menghilangkan. Itu termasuk sanksi. Ini termasuk larangan dari kampanye, ya. Kita merusak. Itu ada konsekuensi dalam undang-undang itu yang perlu Bapak Mama ketahui. Terus yang poin H adalah menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Ini fasilitas pemerintah, ini tempat ibadah, tempat pendidikan. Ini yang kalau saya mau lebih rincinya lagi, bahwa kita tidak diperbolehkan berkampanye di masjid, di kantor desa, ini fasilitas pemerintah, di balai dusun, di mana saja itu yang fasilitasnya merupakan milik pemerintah, itu dilarang keras. Kemudian tempat ibadah, jangan sampai di masjid itu sebagai tempat untuk kampanye. Itu ini tidak boleh terjadi, ini karena itu sudah melanggar. Terus yang berikutnya adalah tempat pendidikan. Untuk gedung SMP atau gedung SD dipakai untuk kampanye, itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280. Ini poin H. Nah, terus yang poin berikutnya adalah membawa, atau poin I ini membawa atau menggunakan tanda gambar dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. Nah, kita membawa atau menggunakan tanda gambar, atribut selain dari tanda gambar atau atribut pemilu yang bersangkutan, ya. Nah, itu. Ini yang dilarang. Itu peserta pemilu, dalam arti kita selalu waspada, jangan sampai ada
kampanye yang peserta pemilu lain kita membawa atribut-atribut selain dari gambar itu ya, itu larangan ya, termasuk dari larangan untuk kampanye. Terus yang poin J itu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye pemilu. Ini sangat berbahaya. Ini kalau kita singkatkan itu terarah kepada money politik atau yang disebut dengan politik uang, dan politik uang itu sudah konsekuensinya bahwa kita akan dipidanakan. Ini money politik ini menjadi marak di masyarakat di mana-mana. Besok mau pemilihan, malamnya mereka mete urus pergi sogok, pergi suap. Nah ini sudah dalam undang-undang ini sudah diterapkan bahwa ini sudah merupakan termasuk dari larangan kampanye. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merespon dengan iming-imingan itu, karena itu melanggar ya. Jangan sampai tertangkap. Kalau tertangkap berarti konsekuensinya kita harus berhadapan dengan hukum. Apalagi sekarang itu pengawasan itu dari Bawaslu itu sangat ketat, jadi itu perlu kita waspadai. Terus yang poin yang kedua itu pelaksana dan atau tim kampanye. Pelaksana atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan ya. Ini perlu diketahui bersama bahwa jangan sampai peserta pemilu ini mengikut sertakan ya. Yang paling pertama itu poin A itu ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Yang ke B, ketua, wakil ketua dan anggota badan pemeriksa keuangan. Ini ketua, wakil ketua dan anggota BPK ini juga tidak diperbolehkan ya dalam kampanye. Yang poin ke C itu gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia itu tidak diperbolehkan dalam mengikuti kampanye ya. Terus yang poin D itu direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara atau BUMN atau BUMD itu juga tidak diperbolehkan itu untuk dilarang ikut serta dalam kampanye. Terus yang berikutnya itu pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural. Ini juga tidak boleh. Yang poin F adalah aparatur sipil negara. Ini lebih aparatur sipil negara itu meliputi PNS, guru, PNS, perkantoran itu dilarang ya, dalam arti peserta pemilu tidak boleh mengajak mereka ini. Ini sudah ditera di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu yang perlu diketahui. Terus yang berikutnya lagi adalah poin G itu TNI, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia. Ini tidak boleh ya, tidak boleh bergabung dalam kegiatan kampanye ya. Ini tidak boleh ya. Peserta pemilu tidak boleh mengajak mereka ini untuk gabung sebagai tim kampanye, itu sangat dilarang. Terus
Poin H itu kepala desa. Nah, kepala desa itu tidak boleh sebagai tim kampanye, itu perlu diingatkan. Nah, yang saya perlu tekankan bahwa untuk mungkin di kecamatan kita di wilayah Nagekeo, wilayah kecamatan Nangaro terlebih khusus, bahwa untuk perangkat desa, kepala desa itu tidak boleh menjadi tim kampanye ya. Ini juga ini poin H ini jelas sekali bahwa kepala desa, ada poin ini, ada perangkat desa, terus anggota BPD itu dilarang keras ya. Menjadi tim kampanye itu sangat fatal ya, karena ketika kita bergabung dalam sebagai tim kampanye, kita sudah melanggar aturan undang-undang yang tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini konsekuensi kita harus berhadapan dengan hukum. Itu sudah pasti. Nah, ini perangkat desa BPD ini jelas sekali. Nah, yang bagian K itu warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Nah, itu tidak boleh. Tidak memiliki hak memilih, warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Nah, itu sudah jelas tadi. Seperti TNI dan polisi itu tidak ada hak untuk memilih. Itu sudah jelas. Yang ketiga itu, poin yang ketiga itu, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu ya. Itu sudah jelas, saya sudah bahas ya di sebelumnya itu tadi, bahwa mereka yang sudah disebutkan tadi itu dilarang keras untuk mengikuti atau sebagai tim ya, pelaksana pemilu, itu dilarang keras. Poin yang keempat, pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat 1 huruf C, huruf V, huruf F, huruf G, huruf I, dan huruf C dan ayat 2 merupakan tindak pidana pemilu ya. Itu perlu ditangkap atau didengar atau dilihat bahwa ini merupakan tindak pidana ya, ketika kita melakukan pelanggaran yang sudah disampaikan tadi ya, yang sudah pernah saya barusan menjelaskan itu di pasal 280 ini, bahwa ketika semuanya kita langgar, bahwa kita konsekuensinya kita sudah berbuat yang merupakan tindak pidana pemilu, dan itu kita sudah berurusan dengan hukum. Jadi saran dari saya bahwa sebaiknya kita selalu waspada, kita selalu mengikuti aturan, jika memilih dari hati, jangan karena material, jangan karena materi, karena uang atau segala macam. Ini perlu diketahui kita semua. Oke, saya rasa saya bahas hanya ini saja supaya kita ketahui bersama